Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norana Nadia Sugiyarto, NIM 12405193274. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab pasar persaingan tidak sempurna dan pasar tenaga kerja. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Lanjut, yang kedua yaitu pasar digopoli. Pasar digopoli adalah pasar yang penawaran salah satu jenis barangnya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya perusahaan itu jumlahnya lebih dari 2 dan kurang dari 10. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik, di mana banyak produsen yang memproduksi barang serupa tetapi tetap memiliki perbedaan. Lanjut pembahasan ke pasar monopoli. Terbentuknya pasar monopoli juga memiliki beberapa faktor, di antaranya perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hambatan teknis dan yang kedua hambatan legalitas. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Ketidakmampuan untuk bersaing secara teknis membuat perusahaan lain sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, perusahaan mempunyai pengetahuan dan kemampuan khusus yang menyebabkan produksi sangat efisien. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Yang ketiga yaitu perusahaan mempunyai kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lokasi produksi. Dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya monopoli dengan kemampuan teknik disebut perusahaan monopolis alamiah. Yang kedua, hambatan legalitas. Karena tidak semua perusahaan itu mempunyai daya monopoli dengan kemampuan teknis. Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara atau BUMN memiliki monopoli berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Yang kedua, hak paten atau hak cipta. Hak paten atau hak cipta itu adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan dan kemampuan khusus untuk menciptakan daya monopoli secara teknik. Lanjut, saya akan menerangkan tentang pasar tenaga kerja. Perlu diketahui, masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleksnya itu karena masalahnya itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak pihak yang berinteraksi dengan pola yang kadang tidak mudah dipahami. Karena di samping mendasarkan angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Dengan kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, serta upah yang layak, dan sumber daya manusia adalah permasalahan yang selalu muncul dalam permasalahan tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa ketenaga kerjaan di Indonesia ini masih banyak terjadi ketidakseimbangan. Walaupun telah terjadi pergeseran, namun mayoritas di ketenaga kerjaan di Indonesia itu masih bekerja di bidang pertanian. Jadi sasaran yang harus diusahakan itu adalah meningkatkan daya guna tenaga kerja. Untuk mewujudkan pendayagunaan tenaga kerja, maka harus diadakan banyak kebijakan-kebijakan. Sasaran utama kebijaksanaan adalah menciptakan suatu kondisi dan suasana yang tidak hanya memberi ruang gerak inisiatif sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi,
namun juga membantu atau mendorong usaha-usaha kecil, terus usaha-usaha di sektor informal, serta usaha-usaha tradisional. Permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, terus upah yang teoritis harus diperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan mendekati tujuan yang diinginkan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.